أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Banyak sekali kisah Nabi yang tersimpan di kota ini. Masya Allah, benar-benar di luar ekspektasi. Dan apa yang gue tahu selama ini, perjuangan yang begitu luar biasa, dan ternyata kisahnya masih melekat sampai saat ini. Dan mungkin sampai akhir zaman nanti. Semua yang gue temui di perjalanan lebih dari sepekan benar-benar merubah diri gue. Gue jadi lebih yakin sama diri gue untuk jadi muslim yang tangguh. Dan sumpah, semua cerita ini benar pernah terjadi. Bukan dongeng yang dikarang buat nemenin kita tidur. Gue rasa semua orang harus tahu kisah-kisah ini. Biar semua orang tahu bahwa Islam itu keren banget. Islam itu bikin orang jadi tangguh banget di tiap kondisinya. Dan gue yakin orang yang nyimak banget kisah-kisah ini di tempat asalnya, pasti begitu pulang, dia insya Allah akan merasa ada yang lain. Gue mau bagi kisah ini, semoga jadi manfaat buat diri gue dan juga buat semua kaum muslimin. Ini kisahnya. Gua alhamdulillah hadir di salah satu kajian anak muda yang ada di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Kajiannya Drabanians pas hari Rabu pada Isya. Dan ternyata ini kajian memang segmennya buat anak muda banget. Sepertinya hadir banyakkan anak muda yang balik dari kantor dan juga anak muda yang gabut. Mereka datang ke Al-Azhar kajian ini. Perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Perang Ahzab itu ya adalah pasukan gabungannya musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari mulai orang Ghatafan, orang Quraisy dan orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul menjadi 10.000 orang. Kaum muslimin yang ada di kota Madinah berjumlah 3.000 orang. 10.000 lawan 3.000 orang. Dalam keadaan sangat dingin di waktu itu dan makanan yang dimiliki kaum muslimin sangat sedikit. 10.000 lawan 3.000, ya. Ini hal yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka menggali apa? Parit, ya. Mereka menggali parit karena Madinah waktu itu, Madinah itu cuma punya satu pintu masuk. Jadi kalau pintu masuk ini di stop, maka 10.000 pasukannya nggak bakal bisa masuk. Madinah semuanya terkepung dengan jalan-jalan yang sulit untuk dilalui. Ada batu-batu yang tajam-tajam, pohon-pohon kurma, nggak bisa. Ada lewat belakang itu juga sangat satu orang saja. Gak mungkin 10.000 pasukan lewat situ, gak mungkin. Maka apa yang dilakukan? Mereka bangun parit. Begitu mereka bangun parit, 10.000 pasukan ini gak bisa masuk ke kota Madinah. Dan 10.000 pasukan ini 1 bulan mengepung kota Madinah. 1 bulan mereka gak mundur. Ya, 1 bulan mereka gak mundur. Ini luar biasa. Saat para kaum muslimin juga ketakutan, khawatir parit yang mereka buat itu ada celahnya, akhirnya mereka bisa masuk. Mereka khawatir dengan kesulitan 10.000 orang di depan ini bisa menghancurkan mereka, entah nanti mereka lompat dan seterusnya. Ketakutan mereka. Lagi keadaan ketakutan tersebut, ya. Di dalam kota Madinah, teman-teman sekalian, itu masih tersisa satu suku Yahudi. Namanya suku Bani Quraidah. Ya, suku Bani Quraidah. Ini satu-satunya suku yang masih nyangkut di Madinah. Tapi suku ini tinggalnya di ujung Madinah, belakang. Kan pintu masuknya di depan. Ini di ujung belakang tuh. Nah, Bani Quraidah ini punya perjanjian damai sama kaum muslimin. Gak boleh mereka perang. Bani Quraidah dan kaum muslimin nulis perjanjian sama-sama. Kita bela negara kita, kota Madinah. Siapapun yang diserang, selama masuk kota Madinah, kita bareng-bareng perangnya, kata Nabi. Nah, itu perjanjian. Perjanjiannya harus bareng-bareng perang dan tidak boleh membela musuh yang akan menyerang kota Madinah. Gak boleh. Ya subhanallah. Dalam keadaan para sahabat ini kesulitan. Mereka gak bisa makan dan musim dingin yang sangat luar biasa dahsyatnya.
Apa yang terjadi? Di antara orang-orang Yahudi 10.000 orang tadi ada Ka'ab, ya, ada Huyai bin Akhtab, ya, dia datang kepada Bani Quraidah. Dia datang kepada Bani Quraidah, dirayu Bani Quraidahnya sama Huyai bin Akhtab, hingga akhirnya Bani Quraidahnya menyobek perjanjian damai bersama kaum muslimin. Sekarang musuhnya ada di mana? Di depan dan di belakang. Di depan dan di belakang. Allah subhanahu wa ta'ala sampai menceritakan keadaan ini dalam surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 11. Ini ujian yang sangat luar biasa. Kata Allah, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatul qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Kata Allah, saat dikabarkan kepada para sahabat Nabi bahwa Bani Quraidah telah mengkhianati perjanjian damai, maka musuh kita, kata Allah, ada di hadapan kalian dan ada di belakang kalian. Wa balagatil qulubul hanajir, dan hatinya para sahabat begitu deg-degannya luar biasa karena takut akan kejadian tersebut. Dan mata-mata mereka pun kaget dengan apa yang mereka ketahui. Wa tadhunnuna billahi dhununa, hingga sebagian orang dari tentara kaum muslimin yang kata sebagian para ulama mengatakan ini adalah munafikin, mereka berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah akan menghabiskan kaum muslimin di situ. Ibnu Utsaimin mengatakan Allah mensifati ketakutan para sahabat. Kita kalau ngomongin keberaniannya para sahabat, insya Allah udah khatam. Gak ada di antara mereka pengecut, gak ada. Tapi di waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ketakutan para sahabat sampai seperti itu. Dada mereka betul-betul terguncang dengan keadaan tersebut. Maka Syekh Ibnu Utsaimin bilang, kita gak ada yang bisa memproyeksi ketakutan para sahabat kecuali kita ada pada kejadian itu. Bagaimana takutnya kita di waktu itu. Setelah kejadian itu atau setelah ayat itu Allah mengatakan hunalika ubtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Itulah kata Allah, kami uji kaum muslimin dengan ujian yang sangat dahsyat dan kami goncangkan mereka dengan goncangan yang keras. Cukup berat. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, apakah karena ujian mereka melemah? Tidak. Karena ujianlah mereka tambah kuat. Dalam surat yang sama ayat 22. Dalam surat yang sama ayat 22, surat Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, saat kaum muslimin harus melihat di hadapan mereka 10.000 orang pasukan yang semuanya benci dengan mereka dan di belakang ada musuh. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya bahwa kita akan dikepung dengan musuh yang banyak. Wa sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah pandangan tersebut kecuali justru menjadikan mereka bertambah imannya dan ketundukannya kepada Allah. Lihat. Assalamualaikum Ustadz. Saya Silmi. Alhamdulillah gue janjian sama Ustadz. Beliau baik banget mau nemuin gue. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa ingin tahu gue sama kisah sejarah Nabi di Perang Khandaq yang sempat dibahas kemarin di kajian Drabanian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Ustadz. Nggak ganggu kan saya, Ustadz? Mana kabar antum? Saya di rumah langsung ini, Ustadz. Baca di bukunya aja seru banget kayaknya kisah Perang Khandaq, Ustadz. Ceritain lagi dong, Ustadz. Masih penasaran banget sama kisahnya. Perang Khandaq. Perang Khandaq itu di antara perang terbaik memang. Saking menjadi perang terbaiknya, Perang Khandaq itu kan disebut Perang Ahzab ya. Ahzab itu artinya golongan-golongan. Memang lawannya kaum muslimin waktu itu adalah 10.000 pasukan gabungan dari seluruh musuh-musuhnya Islam. Mereka tergabung menjadi satu pasukan melawan kaum muslimin di Perang Khandaq tersebut. Dan Perang Khandaq itu adalah bukti. Jadi perang ini bukan sekedar perang, tapi dia cerminan dan pelajaran. Kalau kita sedang didesak,
kepada siapa kita percaya? Kepada logika kita atau kita percaya sama Allah? Karena perang Khandaq itu justru ngajarin kita semakin terdesak, semakin besar keyakinan dan kekuatan iman seorang muslim. Dan perang Khandaq ini Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan itu dalam surat Al-Ahzab itu sendiri. Allah sampai bilang tentang keadaannya, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Allah sampai mengatakan saat musuh-musuh kalian datang dari arah depan, juga dari arah belakang, mata-mata kalian terbelalak karena takutnya, jiwa-jiwa kalian pun, hati-hati kalian begitu merasakan takut, wa tadhunnuna billahi dhununa, dan sebagian dari kalian telah berprasangka yang tidak baik bagi Allah. Disitulah Allah bilang, hunalika ubtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Memang sengaja kata Allah, kami uji kaum muslimin di hari itu dengan ujian yang besar dan goncangan yang besar. Dan ini menjadikan kaum muslimin lebih kuat lagi, bukan menjadikan mereka lemah. Makanya kalau benar-benar penasaran sama perang Khandaq, Ana bakal ceritain antum dari awal sampai akhir, mendingan berangkat umrah bareng. Nanti di sana insya Allah kita bakal belajar. Waduh, asik banget. Mau saya Ustaz ikut umrohnya. Sekalian mau dengar kisahnya di tempat kejadiannya langsung. Berangkat. Janji ya Ustaz, ceritain kisahnya di sana nanti. Sama jelasin juga dong Ustaz, nanti manfaatnya buat hidup saya nih Ustaz. Kita bakal datang ke lokasi-lokasi yang menjadi sejarah perang Khandaq tadi. Dahsyat sekali kisahnya. Nanti pas umroh katanya Ustadznya mau ceritain kisah perang Khandaq lengkap. Gue baca bukunya, emang seru banget sih ceritanya. Hebat deh Rasulullah sama sahabat-sahabatnya. Sabar bener. Bagaimana Nabi dan para sahabatnya diblokade oleh orang Quraisy dan kaum Yahudi sampai kelaparan. 10.000 Quraisy dan Yahudi mau serbu Nabi dan sahabat-sahabatnya yang cuma 3.000. Gua mesti dapat kisah utuhnya seperti apa perang Khandaq. Alhamdulillah, dah sampai di tempat manasik. Alhamdulillah gue ikut umroh The Rabbanians, Jejak Rasul 4.0. Semoga gue bisa dapat seluruh cerita tentang perang Khandaq dan gue bisa jalanin umroh sesuai sunnah, dan dosa-dosa gue Allah ampuni sepulang umroh. Masya Allah, penjelasan tentang fikih umrohnya benar-benar lengkap dan jelas. Terima kasih Pak Aditya. Dianggap perjalanan biasa. Tidak, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini perjalanan yang sangat bersejarah bagi setiap kehidupan dari kita. Masya Allah, gue pengen banget belajar sirah Nabi. Besok insya Allah gue berangkat nih. Seru banget insya Allah kisah Nabi SAW. Gue baca di kitab Sirah Nabawiyah. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, cucu Rasulullah SAW, Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, bilang bahwa kami diajarkan perang Nabi sebagaimana kami diajarkan surat dalam Al-Quran. Dan ada ulama yang bernama Imam Az-Zuhri juga mengatakan bahwa ilmu peperangan Rasulullah memuat ilmu dunia dan akhirat. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan, dari sinilah seorang hamba memahami pentingnya mengetahui Rasulullah, apa yang dibawakan dan diyakini apa yang diberitakan, dan menaati segala yang diperintahkan. Alhamdulillah, hari keberangkatan umroh. Seneng banget Allah beri gue kesempatan luar biasa ini. Semoga umroh gue lancar, amal umroh gue Allah terima, dan gue pulang membawa manfaat ilmu dari kisah perang Khandaq buat kehidupan gue ke depannya. Saatnya gue amalin doa-doa yang diajarkan saat manasik. Doa saat naik kendaraan. Bismillahi bismillahi bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. 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 Allahu akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Maha suci Engkau,
Sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Ya, kadang kalau di bawah jadi buru-buru apa segala macam gak enak, gak mau, ya di atas aja, ya. Dan di atas sebagaimana yang saya bilang tadi, gak mesti langsung, kita bisa stay, santai dulu, tenang dulu. Sempat ngobrol sama Ustadz mengenai perang Kandak. Iya. Keren banget kisahnya ya. Nah itu dia tuh. Makanya kan kapan lagi coba kita dapat ibadahnya, tapi dapat ilmunya juga. Mudah-mudahan itu kita bisa bawa pulang. Itu bisa membuat keimanan kita bertambah mudah-mudahan. Seperti apa ngerasain susahnya Rasulullah dan para sahabat berjuang saat itu. Benar Mas Reza, setuju saya. Sekarang kita masuk ke gate buat periksa-periksa semua sama paspor dan kemudian masuk pesawat insyaallah. Siap? Barakallahu fikum. Gue kirim dulu doa orang yang safar kepada keluarga gue yang lagi mukim di Jakarta. Astaudiukallah halladzi la tadi'u wada'ihu. Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Doa saat tawaf dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad ternyata gak sulit doanya. Dan sudah mencakup urusan dunia dan akhirat gue. Masya Allah. Ibadah umrah itu ternyata jelas sekali rukun dan syarat serta wajibnya seperti apa. Dan gak sulit sebenarnya untuk dipahami. Tapi mungkin butuh kesiapan fisik, gua rasa sih. Gue mau samperin Ustadz, mau ngobrol tipis-tipis biar nggak suntuk. Ternyata dari apa yang Anda baca, banyak yang bisa dipelajari dari umrohnya itu sendiri ya. Anak sengaja ngajak antum umroh juga, bukan cuma ngedengar ceramah tentang khandaknya aja, agar di umroh pertama ada ibadah yang sangat agung kan. Yang kedua, selain kita meneliti sejarah, kita juga atau Anda juga pengen ajak antum bisa mempraktekkan apa yang pelajaran-pelajaran yang ada dalam sejarah tersebut. Makanya kita berangkat langsung sekalian umroh, sekalian memupuk kesabaran sebagaimana para sahabat memupuk kesabaran mereka bersama Rasulullah SAW. Masya Allah, Asbahat. Sepertinya sebentar lagi akan melewati Yalamlam. Gue mesti siap-siap niat umroh. Labaika Allahumma umrotan. Aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalaka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalaka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu
tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tiada sekutu bagimu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Lurusan Hajar Aswad dan lampu hijau, saatnya nih kasih isyarat. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi sa'i ini merupakan salah satu hal yang sangat agung di dalam ibadah umrah ataupun haji. Di sini adalah cerita tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, yang saat beliau ditinggal oleh Nabi Ibrahim di kota Mekah yang sangat kering kerontang ini, kan kepada kita hebatnya proses. Coba lihat, yang dikekalkan oleh Allah menjadi sebuah ibadah apa? Zam-zamnya atau sa'inya? Sa'inya. Padahal sa'i itu hanya prosesnya untuk mendapatkan zam-zam. Makanya para ulama mengatakan inilah indahnya proses. Lebih dikenang dibanding hasilnya itu sendiri. Maka ini pelajaran dari Siti Hajar alaihissalam yang terus berproses, yang mau terus berjalan hingga Allah memberikan pertolongan kepadanya. Alhamdulillah, umrohnya udah selesai. Tinggal balik ke hotel untuk tahalul. Kasih nasihat dong, Ustadz. Setelah melakukan ibadah yang sangat mulia ke Baitullahil Haram, kita berharap pulangnya kita ini membawa berbagai macam kebaikan. Bukan hanya oleh-oleh yang kita bawa, tapi adalah hati yang baru, hati yang lebih baik, hati yang lebih suci. Karena tidaklah ibadah-ibadah tersebut kecuali akan mensucikan hati kita dan menjadikan kita lebih baik. Maka kita bisa melihat bagaimana khawatirnya kita saat kita telah berihram. Kita khawatir betul apakah ada perilaku saya yang membatalkan ihram saya, yang merusak ihram saya,
yang akhirnya bisa menghabiskan pahala ihram saya. Kita begitu khawatir. Kekhawatiran itu andai saja bisa kita bawa di dalam kehidupan kita di dunia, maka kita akan menjadi orang yang paling bertakwa. Kita khawatir iman kita akan rusak, sebagaimana kita khawatir perilaku kita ada yang merusak ihram kita di waktu kita berihram di kota Mekah. Semoga hadiah terbaik dari umrah kita itu bukanlah baju yang bagus, minyak wangi yang mahal, tapi adalah ketakwaan yang lebih baru yang kita bisa pakai untuk melanjutkan hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh di kota Mekah, syahdu banget suasananya. Gue mau sholat di Masjidil Haram biar dapat keutamaan 100.000 kali lipat sholat di masjid lainnya. Umroh kemarin jujur bikin gue semangat banget dalam ibadah di hari-hari gue di sini. Semoga gue bisa istiqomah dan amal ibadah gue sepulang dari umroh ini semakin baik. Kayaknya sebentar lagi akan azan. Semoga bisa sholat di area tawaf di lantai 2 biar dingin. Allahu Akbar. Besar sekali hujannya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Sepertinya jarang sekali kondisi seperti ini, hujan badai diiringi petir di Mekah. Doa ketika mendengar petir, Subhanalladzi sabbahat lahur. Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Dari apa yang pernah gua baca tentang petir, Dari Ikrimah mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala mendengar suara petir, beliau mengucapkan doa ini. Lalu beliau mengatakan sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki atau membentak untuk mengatur hujan sebagaimana pengembala ternak membentak hewannya. Hujan sudah reda. Ini pemandangan yang indah banget. Memandang satu bangunan yang orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk melakukan ibadah di sini dengan tawaf saat umroh dan haji. Semua orang di sini terlihat sama semua. Gak ada kelihatan siapa orang yang hebat. Semuanya ikut aturan yang sama. Masya Allah. Dan sepertinya tidak pernah berhenti orang yang tawaf. Saatnya tawaf sunnah. Saat manasik Ustadz menyampaikan untuk memperbanyak tawaf sunnah. Gaspol deh gue. Udah masuk waktu syuruk, alhamdulillah. Gue tunggu sejenak sesuai petunjuk Ustadz sekitar 15-20 menit. Ustadz menyampaikan saat manasik sebuah hadis. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala haji atau berumrah secara sempurna. Masya Allah, semoga Allah terima sholat gue, dan gue Allah beri pahala haji dan umrah sempurna. Seluruh sudut dari area Masjidil Haram dan sekitarnya benar-benar mengagumkan. Bikin gue betah banget untuk eksplor setiap sudutnya. Orang-orangnya ada di sini dari seluruh penjuru dunia. Berbagai macam bangsa dan suku ada di sini. Masya Allah. Dan semua jenis buah-buahan ada di sini. Benar-benar Allah beri keberkahan pada kota Mekah ini. Dan gue yakin setiap orang kalau sudah pernah pergi ke sini, insya Allah pengen pergi lagi deh ke sini. Hal ini karena memang doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau. Baitullah yang dihormati, Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Dan berilah rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.
Hari ini gue memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Mumpung gue masih di Masjidil Haram, tapi memang nggak ada bosennya warawiri di sini sambil ibadah, sambil lihat banyak hal yang keren-keren banget. Nanti siangan infonya mau ke Museum Wahyu. Di sana banyak informasi tentang sejarah Nabi SAW. Museum ini terletak di kaki gunung Jabal Nur, tepatnya di Gua Hiro, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue dengar baru dibuka pada tahun 2023 dan langsung menjadi destinasi wisata religi favorit bagi jamaah umroh. Museum Al-Wahyu atau Hira Cultural District ini menayangkan berbagai pameran interaktif serta multimedia yang keren banget, menceritakan kisah perjalanan wahyu yang diturunkan dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di sana akan dipandu oleh pemandu yang berbahasa Indonesia. Keren. Ada replika gue hero-nya juga. Masya Allah, keren sumpah. Kalau kesini, fokus perhatiin deh. Detailnya luar biasa. Suka sejarah ya Mas ya? Iya Mas Theo. Memang bagus banget ya Mas kalau sejarah dari Rasulullah SAW itu. Bener, kisahnya bikin kita jadi semangat banget. سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب لم يكد يبقى من معالم ملة إبراهيم إلا ما حافظ عليه أهل مكة بحفظ الله الكعبة والحرم لهم جعل الله الكعبة. Baca dari Sirah Nabawiyah karya Syekh Al-Mubarakfuri, itu ceritanya memang jelas banget ya kisah-kisahnya. Dan bisa jadi contoh di kehidupan kita Mas Dewa. Ya betul sih memang Mas. Itu Rasulullah SAW itu kan memang suri tauladan umat Islam. Jadi memang banyak sekali dari contoh kehidupan beliau, perilaku beliau yang memang bisa kita contoh untuk kehidupan kita sekarang sebagai umat muslim. Semua kisah ini membuktikan bahwa pada setiap ujian ada jalan keluar yang Allah berikan. Asal kita bertauhid kepada Allah dan ikut seluruh perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini Bapak Ibu boleh tulis nama Fitriana, Fitriawati, Fitria Inti. Masya Allah. Dolar Sangkafori boleh, Halimah Yaqub boleh, Tarman Syamukranam boleh. Alhamdulillah sudah selesai dari Museum Wahyu. Gue banyak dapat informasi tentang peradaban Islam dari masa awal hingga zaman kontemporer. Dan gue lihat juga menjelaskan kisah-kisah Nabi dan Rasul lainnya, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, dan juga ada detail proses turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Semangat, pagi ini kajian pertama, alhamdulillah. Dan kita masuk kepada salah satu peperangan, ya, di antara jejak-jejak Rasul SAW yang sangat luar biasa, memiliki berbagai macam hikmah, yaitu perang Khandaq. Nah, kenapa disebut dengan perang Khandaq? Khandaq itu adalah parit, ya, galian parit. Kenapa disebut perang ini perang galian parit tersebut? Karena memang dalam perang ini, di antara yang paling khasnya adalah strateginya kaum muslimin yang menggali parit yang begitu panjang, ya, agar orang-orang musyrikin tidak masuk kepada kota Madinah. Jadi awal dari sebab kenapa ada peperangan Khandaq ini, ya, awalnya itu karena kaum muslimin dan orang-orang musyrikin itu mereka senantiasa berperang. Di perang pertama, perang Badar, kaum muslimin menang. Kemudian disusul perang yang kedua, perang Uhud. Kemudian kaum muslimin kalah di situ, ya. Pada saat kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, ya, kaum muslimin itu memang terpukul hati mereka, iya. Tapi hebatnya H+1 setelah perang Uhud, mereka lagi lemah-lemahnya, Rasulullah SAW meminta seluruh tentara perang Uhud itu untuk bangkit dan kejar orang-orang musyrikin sampai ke Humratul Asad. Ada satu kota namanya atau wilayah namanya Humratul Asad. Kejar sampai ke sana dan Rasul bikin syarat. Kata Rasul, yang boleh ikut hanya para pahlawan perang Uhud.
Yang boleh ikut hanya tentara-tentara yang terdaftar pada perang Uhud kemarin. Untuk apa? Untuk mengembalikan lagi mentalnya para tentara kaum muslimin. Jangan menyerah, jangan gara-gara kalah kemarin mereka merasa bersalah, kemudian akhirnya mereka lemah. Jangan. Jadi Rasulullah SAW minta mereka untuk berjalan. Dan subhanallah akhirnya mereka berjalan. Hingga sampai di tempat wilayah tersebut, musuh-musuh mereka kaum musyrikin telah pergi. Karena kaum musyrikin mendengar bahwa orang-orang Islam ini akan menuju kepada mereka, mereka takut dan akhirnya pergi. Nah, kejadian itu terus berlanjut hingga pada tahun yang sama, tahun ke-3 itu, tahun ke-4 Hijriyah, di dalam kota Madinah, Bapak Ibu sekalian, kota Madinah itu kota yang diisi oleh orang Islam dan orang Yahudi. Ya, orang Islam dan orang Yahudi. Orang Yahudi di situ ada Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini yang tersisa, 2 suku. Ya. Jadi ada 3 suku kalau di Madinah, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bagian dari sejarah yang perlu kita ketahui ya. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Bani Qainuqa ini yang pertama kali diusir, beres dia. Bani Nadir itu masih bertahan di kota Madinah. Pada saat Bani Nadir masih bertahan di kota Madinah, Bani Nadir ini sebagaimana Yahudi-Yahudi yang sangat kurang ajar, brengseknya luar biasa. Bani Nadir ini punya rencana membunuh Rasul SAW. Padahal mereka seluruhnya yang tinggal di kota Madinah punya satu perjanjian. Apa itu? Membela negara mereka. Gak boleh ada di antara kita kaum muslimin dan Yahudi berperang. Gak boleh. Satu. Kedua, kalau ada orang-orang yang akan menyerang kota Madinah, semua orang Yahudi dan orang Islam di situ harus bersatu padu melawan mereka. Harus. Nah, malah Bani Nadir itu bikin siasat untuk membunuh Nabi SAW hingga akhirnya bocor. Nabi SAW mengusir mereka di kota Madinah. Ya. Diusirlah mereka Bani Nadir. Tersisalah 1, Bani Quraidah. Nah, ini Bani Nadir, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Begitu dia diusir, dan pengusirannya memang dilecehkan betul sama Nabi SAW. Ya. Jadi Bani Nadir itu waktu diusir, mereka diusir oleh Nabi SAW dan boleh membawa beberapa barang-barang mereka. Ya, jadi sebagian Bani Nadir itu ada yang copot pintu rumahnya, dibawa sama dia ke Khaybar, ya. Diusirlah sama Nabi SAW hingga akhirnya hilang mereka. Tinggal satu kaum namanya Bani Quraidah. Singkat cerita, Bani Nadir ini diketuai oleh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Nah, ini di antara tokoh jahat yang ada pada kisah perang Khandaq. Huyai bin Akhtab ini, Bapak Ibu sekalian, dia ini bencinya sama Nabi Muhammad SAW luar biasa. Kenapa? Karena dia diusir. Ya, karena dia diusir. Hingga akhirnya begitu mereka sampai Khaybar, Huyai bin Akhtab ini bilang ke teman-temannya. Kata Huyai, gimana kalau kita serang Muhammad habis-habisan? Kata teman-temannya, gimana? Kita cuma sedikit orangnya. Kita nggak banyak. Kita punya tentara, kita punya warga, tapi nggak banyak. Apa yang dilakukan? Huyai itu datang ke kota Makkah. Di Makkah ini dulu masih diduduki oleh orang-orang kafir Quraisy. Datanglah Huyai. Huyai datang langsung kepada orang-orang yang memang dari dulu benci sama Nabi SAW. Yang sudah sempat dikalahin di perang Badar. Yang sudah ribut sama Nabi SAW di Uhud. Dan yang disambangi oleh Huyai bin Akhtab itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ini dirayu, dimotivasi besar-besaran. Kata Yahudinya, gimana Abu Sufyan? Kalau kita serang aja Muhammad. Kita sepakat di sini musuh kita satu. Musuh kita Nabi Muhammad SAW. Kita serang mereka habis-habisan. Akhirnya orang-orang Quraisy setuju. Padahal Yahudi sama Quraisy ini gak selalu temenan. Ya. Arab sama Yahudi ini jarang damai nih, jarang sekali. Ribut ya, damai jarang. Tapi karena musuh mereka satu, mereka mau bareng. Ya, mereka mau bareng. Hingga akhirnya Abu Sufyan mengatakan, siap, saya akan memberikan sekian pasukan. Kemudian orang Yahudi ini, Huyai bin Akhtab ini datang ke Ghatafan. Ghatafan wilayah juga. Orang Ghatafan diminta juga untuk masuk bareng-bareng. Kita koalisi aja. Hingga akhirnya ada 10.000 orang yang menjadi koalisinya musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Tergabung dari orang Arab dan tergabung juga dari orang-orang Yahudi. Semuanya gabungan menjadi 10.000 pasukan. Tahu di Madinah kaum muslimin ada berapa? Cuma 3.000 orang. Sekarang musuhnya yang menyerang berapa? 10.000 orang. Ya. Dan ini luar biasanya perang Khandaq.
Hingga akhirnya saat Nabi SAW mendengar bahwa orang-orang Mekah itu mereka memiliki koalisi yang baru bersama orang-orang Yahudi, Nabi SAW mendengar hal itu bahwa mereka akan menyerang. Di sini kata para ulama, Rasul SAW akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peperangan yang akan terlihat mana yang imannya kuat, mana yang lemah, mana yang munafik pendusta, mana yang jujur. Setelah peperangan Khandaq kita akan melihat bagaimana Allah membantu dan menolong hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan agamanya. Allah menghancurkan seluruh golongan-golongan yang ingin menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kemarin ada yang ingat di Sa'i itu kita baca apa? Yang saya bilang ada berkaitan dengan perang Khandaq. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah lah yang menghancurkan seluruh golongan-golongan yang membenci Nabi Muhammad SAW. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dan ingat Nabi itu ngomongnya di Sa'i, zikirnya di Sa'i, karena Nabi setelah melihat perang Khandaq, Nabi melihat bahwa betul Allah Subhanahu Wa Taala telah menghancurkan seluruh koalisi, seluruh golongan yang benci dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini pelajaran buat semua dari kita. Siapa yang berani membenci Nabi SAW, maka Anda akan hancur. Siapa yang berani membenci sunnahnya Nabi SAW, maka Anda akan hancur. Siapa yang berani membenci satu perintah dari Rasulullah SAW, maka Anda akan hancur. Siapa yang berani membenci satu larangan dari Rasulullah SAW, Anda akan hancur. Sudah banyak buktinya orang-orang hancur lebur dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena membenci Nabi Muhammad SAW, karena mengejek Nabi Muhammad SAW, karena mengejek perintah dan larangan Nabi SAW. Ada beberapa orang hanya perkara kecil, hanya perkara adanya orang-orang yang betul-betul menginginkan para kaum muslimin ini ada jenggotnya, hanya perkara kecil. Tapi sebagian mereka menghina, mengatakan kenapa mesti pakai jenggot orang Islam? Emangnya kambing? Subhanallah. Ya, ini Rasul SAW yang perintahkan. Kalau Anda tidak mampu, Anda istighfar. Gak boleh kita menghina, gak boleh kita mengejek perintah Rasul SAW. Ada perintah Rasul SAW yang mengatakan, la tahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang perempuan pergi bersafar kecuali dengan mahram. Kemudian dia menghina. Ini ajaran Islam sangat kaku buat zaman sekarang. Kenapa mesti perintah dan larangan Rasulullah SAW dihina? Anda akan hancur kalau Anda berani menghina itu. Kita lihat surat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna a'tainakal kautsar fassalli lirabbika wanhar. Terus, Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang menghinamu wahai Muhammad, dialah akan terputus dari rahmat, alias dilaknat oleh Allah. Ya, Allah telah pastikan dari dulu ada orang yang berani menghina Nabi Muhammad SAW, menghina sunnahnya, menghina perintahnya, maka akan diputus dari rahmat alias kena laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya di sini pelajaran buat kita semua. Ya, kalau ada satu perintah yang kita dengar itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita nggak bisa melakukannya, kita istighfar, jangan dihina. Kalau ada larangan yang kita masih bandel, kita masih melakukannya, istighfar, jangan cari-cari alasan. Ya, jangan cari-cari alasan. Karena itu akan membahayakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebagaimana orang-orang di perang Khandaq ini akhirnya dihabiskan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sini ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya waktu pulang dari perang Uhud ini kaum muslimin ini kuat ya. Luar biasa kuat kekuatan mereka. Karena mental mereka naik. Sampai orang Bani Nadir tadi diusir tanpa berani ngapa-ngapain. Tadinya mau ngebunuh, begitu disamperin, hancur semua mentalnya, udah ketakutan sama kaum muslimin, gak berani. Bahkan Yahudi-Yahudi yang lain gak berani nolong, takutan mereka. Jadi kekuatannya luar biasa. Nah, kata para ulama, setelah melihat keimanan kaum muslimin itu akan naik, kekuatan mereka akan tambah kuat, maka datanglah ujian Khandaq. Ini betul-betul akan melihat kita nanti bagaimana ujian yang ditimpakan oleh Allah SWT. Ini pelajaran lagi buat kita. Kalau Anda mau naik kelas, pasti Anda diuji. Gak mungkin ada orang naik kelas tanpa ujian. Bahkan kehidupan manusia berjalan seperti itu. Setiap orang itu akan diuji buat naik kelas. Nah sekarang kita juga gitu. Kalau kita merasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap disitulah ujiannya agar kita naik kelas ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada suatu kaum, Allah uji mereka, kata Allah.
Dan ujian kita Bapak Ibu sekalian beda-beda. Ada yang diuji lewat keluarganya, ada yang diuji lewat keuangannya, ada yang diuji lewat fisiknya, ada yang diuji lewat anaknya, ada lewat orang tuanya, ada lewat pasangannya, ada lewat tetangganya, macam-macam. Jadi gimana Allah mau milihin ujian yang mana buat kita? Tapi semua manusia adalah tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Salah satu manfaat ujian itu adalah agar keimanan kita lebih naik lagi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang kaum mukminin, ya, yang mereka ini justru mendapatkan ujian saat mereka mau naik imannya. Diuji lagi sama Allah dengan ujian, kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dengan ujian yang kita harus merasakan sendiri bagaimana ketakutan mereka di sana. Ya. Lalu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mendengar bahwa orang-orang musyrikin telah bergabung dengan orang-orang Yahudi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Karena di Madinah itu teman-teman sekalian ya, Madinah itu, dan insya Allah kita akan ke tempatnya, mudah-mudahan ya, di perang Khandaq ini. Jadi kalau Madinah itu dulu Pak, Madinah itu cuma punya satu pintu masuk, ya, satu pintu masuk. Ini misalnya pintu masuknya nih, sekarang kayak masjid gitu, ya. Udah, ini Madinah semua nih, satu pintu masuknya. Di kiri apa? Di kiri tembok lah, di kanan tembok lah. Tapi kalau di Madinah di semuanya dikelilingi sama batu-batu yang tajam-tajam dan pohon-pohon kurma yang padat-padat. Jadi nggak mungkin orang-orang ke situ masuk. Apalagi pasukan yang bawa kuda, yang bawa unta, nggak mungkin masuk situ. Semua cuma punya satu pintu di situ aja. Nah nanti ya disinilah akan dibuat apa? Khandak. Di depan situ akan dibuat khandak. Jadi orang-orang yang mau masuk kota Madinah nggak bisa. Semuanya jeblos dengan khandak tersebut, dengan parit tersebut. Ya. Dan keadaan itu menjadikan Nabi SAW bingung luar biasa. Dan Nabi SAW kalau udah bingung, Bapak Ibu sekalian, pasti musyawarah. Pasti ngumpulin teman-temannya, orang-orang yang akalnya lurus-lurus. Ini dikumpulin sama Nabi, terus Nabi nanya, kita mesti ngapain sekarang? Siapa yang nanya ini? Rasul SAW. Rasul aja musyawarah. Rasul aja nanya. Kalau mau ada langkah-langkah besar, Rasul tanya. Apa yang mesti kita lakukan? Ini Rasul SAW. Jadi kalau nggak ada wahyunya yang datang, Rasul gunakan para sahabat untuk musyawarah. Dan ini prinsipnya Rasul dalam menentukan seluruh langkah-langkah besar. Ini pelajaran buat kita. Ya, mau dalam sisi kehidupan keluarga, banyakin musyawarah. Suami musyawarah dengan istrinya, istri musyawarah dengan suaminya. Walaupun nggak semua masalah perlu musyawarah, enggak, tapi masalah-masalah besar iya. Ya, nggak perlu seorang istri musyawarah kepada suaminya mau beli garam di Indomaret apa Alfamart. Hal-hal ringan nggak perlu musyawarah. Tapi kalau hal-hal yang udah besar, penting, ya, itu biasakan musyawarah. Apalagi di situ kita bingung mau pilih yang mana, maka ajak orang-orang yang kiranya bijak untuk bisa musyawarah. Bayangin loh, Nabi SAW itu musyawarah. Dan hasil musyawarah lebih berkah daripada hasil keputusan sendirian. Kita flashback kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu mungkin ingat bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf itu jahatnya sama Nabi Yusuf luar biasa. Pada saat mereka melihat Nabi Yusuf ini disayang banget sama bapaknya menurut mereka, di antara mereka ada yang bilang, Naqtul Yusuf, kita bunuh aja Yusuf. Kata kakaknya bilang, jangan, tunggu. Kita kumpul dulu, kata kakaknya. Musyawarah dulu. Akhirnya pas musyawarah, ternyata gak jadi dibunuh. Jadinya diapain? Masukin sumur aja, jangan sampai dibunuh. Lihat. Ini keputusan masukin di sumur, hasil apa? Musyawarah. Kejahatan aja Pak. Kalau dimusyawarahkan, mendingan langsung. Yang tadinya mau dibunuh, gak jadi Pak. Apalagi kebaikan. Kebaikan demi kebaikan, banyak ada A, B, C, dan D. Kebaikan ini harus kita timbang-timbang mana yang lebih baik daripada yang baik-baik ini. Kalau kita ada musyawarah di situ, maka Masya Allah. Ya, saya berikan contoh kecil dari apa yang kita lakukan sama teman-teman dari Rabanians. Ya, kita waktu dapat tiket pesawatnya, terus kegiatannya, ya, yang kita musyawarahkan tuh banyak. Di antaranya adalah waktu umrohnya. Ini waktu umrohnya kita nggak nentuin sendiri, tapi kita duduk bareng-bareng musyawarah di situ. Ini waktu umrohnya mau jam berapa? Mau pukul berapa sekarang? Gimana dengan Jumatannya dan seterusnya? Alhamdulillah, dengan musyawarah terjadilah apa yang telah terjadi kemarin. Umrohnya dapat, Jumatannya juga dapat.
Bayangin kalau kita umroh, beres jam 11. Lalu sebagian mau pulang. Apakah akan balik sholat Jumat? Hilang sudah sampai Isya. Ya, capek. Tapi alhamdulillah, ya. Proses musyawarah tersebut membawa apa? Keberkahan. Ya, proses musyawarah itu pasti membawa keberkahan. Makanya pelajaran buat kita. Kalau Rasul SAW saja musyawarah, menganggap para sahabatnya ini orang-orang yang bijak, bisa diajak musyawarah, maka musyawarahlah. Hingga akhirnya tercetuslah satu hasil musyawarah besar, yaitu pendapat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dipakai oleh Rasul SAW untuk menanggulangi datangnya musuh. Lalu apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Insya Allah di kajian yang kedua kita akan lanjutkan pelajaran kita di Perang Khandaq. Masya Allah, ternyata Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabat pada setiap perkara-perkara besar yang tidak turun wahyu untuk perkara tersebut. Alhamdulillah, gue dan jamaah lainnya ditraktir di kafe yang sangat kondang di Zamzam Clock Towers. Instagramable banget interiornya. Makasih panitia. Gue balik ke hotel dulu. Besok kajian kedua insya Allah. Besok Ustadz kan terusin penjelasan bagaimana Salman Al-Farisi memberikan masukan strategi kepada Nabi SAW. Ya la la la, ya la 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 la.